Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Pelita Bangsa. Pada hari ini, kelompok saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang sistem terdistribusi pada Gojek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afranesya Aprianti dengan NIM 31211014. Lalu ada kawan saya, Viana Dwi Putri Maulina dengan NIM 3121110469. Dan terakhir, Farida Prasetyaningsih dengan NIM 3121110605. Kami dari kelas Teknik Informatika Angkatan 21 dari kelas C1. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang Gojek ya. Sebelumnya, Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Adapun fitur-fitur Gojek yaitu GoPulsa, GoSend, GoRide, GoFood, GoBox, GoMed, GoShop, GoBills, GoClean, GoGlam, GoMessage, GoTix, GoCar, GoPay, GoDeals, GoBluebird, GoFitness, GoPlay, GoGame, GoGive, GoPoints, GoSure, GoInvestasi, dan GoAuto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Lalu ada teknologi informasi yang digunakan. Yang pertama, teknologi end user, yaitu aplikasi smartphone Android dan aplikasi smartphone iOS. Yang kedua, teknologi database, yaitu cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga, API atau Application Programming Interface. Ada Google Maps, Google Place, Transjakarta API, dan Apotikantor API. Yang keempat ada payment, yaitu GoPay atau online credit. Dan terakhir ada customer service, yaitu social media, website, dan call center. Komponen sistem informasi pada Gojek. Yang pertama ada perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Yang kedua, perangkat keras. Gojek menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek oleh user. Yang ketiga, people. Dalam Gojek terdapat pihak-pihak sebagai berikut: programmer sistem analis, administrator database, driver atau suksesor layanan lainnya, user atau penumpang, dan lain-lain. Yang keempat ada basis data. Pada Gojek antara lain, basis datanya adalah data penumpang, data driver, lalu koordinat lokasi, data GoPay, dan lain-lain. Yang kelima, jaringan komputer. Gojek menggunakan jaringan internet sehingga dapat menghubungkan pengguna atau klien dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Dan yang terakhir ada prosedur. Hal-hal yang menyangkut sistematika proses dalam aplikasi Gojek seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP recruitment, dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Viana Dwi Putri Maulina, yaitu tentang sistem informasi untuk operasi bisnis pada Gojek. Yang pertama ada Transaction Processing System. Transaction Processing System atau TPS mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit apabila
pelanggan menambah jumlah depositnya dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Gojek. Yang kedua ada proses kontrol sistem, yaitu karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang berjalan harus sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi, di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses kontrol sistem. Yang ketiga, Enterprise Collaboration System atau ECS adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya. Driver mengetahui nama serta nomor HP customer, sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Kemudian, karakteristik sistem terdistribusi pada Gojek. Yang pertama ada transparansi atau kejelasan. Kejelasan harga yang akan dibayar penumpang sesuai jarak tempuh tempat tujuan, sehingga penumpang tidak perlu tawar-menawar. Harga sudah dapat diketahui saat penumpang mengisikan tempat asal dan tempat tujuan. Yang kedua ada communication atau komunikasi. Yang pertama ada infrastruktur jaringan. Dalam sistem pada Gojek, mereka menggunakan infrastruktur yang beragam. Yang terbaru, Gojek telah mengimplementasikan Google BigQuery dan Google Cloud Storage untuk proses warehousing mereka. Hal ini dianggap pas karena mereka hanya perlu membayar biaya bulanan saja dengan menyewa virtual private server tanpa harus membangun infrastruktur sendiri. Google BigQuery memfasilitasi Gojek untuk merequest data menggunakan Google Query dengan waktu pemrosesan kurang dari 20 detik. Tentu saja proses ini akan menghemat waktu dan infrastruktur karena seluruh proses dijalankan di cloud. Google Cloud Storage sendiri mirip dengan Amazon Web Services S3, digunakan oleh Traveloka dan Tiket.com. Fungsinya adalah menjadi data warehouse dari seluruh data Gojek. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk membangun kekuatan backhand yang besar sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang ada. Metode dan model komunikasi pada Gojek pada pola komunikasi sirkuler atau dua arah. Yang kedua ada metode dan model komunikasi pada Gojek, yaitu pola komunikasi sirkuler atau dua arah. Karakteristik sistem terdistribusi pada Gojek yang ketiga yaitu performance dan scalability pada Gojek. Throughput, di mana sistem dinilai dari banyaknya kerja yang dilakukan pada beberapa periode waktu. Yang kemudian respon time, yaitu delay rata-rata antara transaksi dan respon dari transaksi tersebut. Yang ketiga ada audibilitas, yaitu kecocokan di mana keselarasan terhadap standar dapat diperiksa. Yang selanjutnya ada kelaziman komunikasi, yaitu tingkat di mana interface standar, protokol, dan bandwidth digunakan. Yang selanjutnya ada kelengkapan, yaitu derajat di mana implementasi penuh dari fungsi yang diharapkan tercapai. Yang selanjutnya konsistensi, yaitu penggunaan desain dan teknik dokumentasi yang seragam pada keseluruhan proyek pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir ada toleransi kesalahan, yaitu kerusakan yang terjadi pada saat program mengalami kesalahan. Karakteristik yang keempat ada heterogeneity pada Gojek. Pelayanan yang diberikan oleh para driver Gojek, setiap orang pasti berbeda-beda caranya untuk menghadapi para pelanggannya. Maksudnya itu adalah karena pelayanan merupakan kinerja yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada dua pelayanan yang bisa sama atau sama lainnya. Pelayanan yang sering diberikan oleh karyawan merupakan pelayanan yang langsung dilihat oleh para pelanggannya. Dan orang-orang dapat menilai kinerja dari mereka secara berbeda-beda dari hati ke hati dan jam ke jam. Hasilnya pun juga akan beragam karena tidak ada dua pelayanan yang memiliki pendapatan yang sama.
Juga setiap orang memiliki permintaan yang berbeda dari pelayanan yang diberikan. Karakteristik yang kelima yaitu keterbukaan. Hal penting yang harus dimiliki sistem terdistribusi pada karakteristik ini yaitu 1. Kemudahan akses setiap layanan pada aplikasi. 2. Penginstalan atau download aplikasi sudah ada di Play Store atau App Store. Yang ketiga, kemudahan membuat akun Gojek menggunakan nomor telepon, akun sosial media, atau alamat email. Yang selanjutnya adanya customer service atau komplain. Yang terakhir, ketidaknyamanan kostum. Karakteristik yang keenam yaitu ada reliability dan fault tolerance. Pada karakteristik keandalan dan toleransi kesalahan pada Gojek yaitu 1. Saat terjadi sistem down, Gojek memberikan info berupa notifikasi bahwa sistem sedang sibuk atau orderan penuh. Hal ini mengurangi resiko kesalahan yang ada pada sistem order. Dikhawatirkan sistem order tidak masuk dalam database pemesanan. Yang selanjutnya adanya backup data jika dikhawatirkan hilangnya data pada database utama. Yang selanjutnya membuat rencana atau planning tambahan jika terjadi kegagalan ke depan tanpa keterdugaan. Yang selanjutnya adanya riwayat transaksi sebagai bukti transaksi tersebut telah berhasil sesuai misi atau gagal. Karakteristik yang ketujuh ada security pada sistem Gojek. Membekali dengan pengetahuan. Yang seperti kita ketahui ada slogan jaga. J. Jangan bayar di luar aplikasi. A. Amankan data pribadi. Jangan bagikan kode OTP. J. Gunakan PIN. Dan A. Adukan hal mencurigakan melalui email resmi dan halaman bantuan di aplikasi Gojek. Yang kedua, memfasilitasi dengan teknologi terkini. Ojek Shield adalah serangkaian teknologi canggih yang kami siapkan untuk menjaga kesempatan dan keamanan kamu, mulai dari menyediakan fitur notifikasi ketika ada pihak yang berusaha untuk melakukan tindak penipuan, hingga tombol darurat yang kami harap tidak akan pernah kamu gunakan. Yang selanjutnya melindungi dengan jaminan garansi. Kami selalu memastikan bahwa kamu sepenuhnya mendapatkan pelayanan dari mitra yang handal dan terlindungi dengan jaminan asuransi untuk meminimalisasi berbagai risiko. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata ataupun penulisan kalimat. Terima kasih. Thanks for watching.